Oke, siap. Udah dipencet. Menitanya udah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Agus. Insyaallah malam hari ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib suatu kejadian yang saat ini ramai diperbicarakan ya. Sampai ke berita televisi itu, berita resmi yang ada di Indonesia terkait salah satu negara adidaya dan mungkin umat muslim sedunia itu tahu, yaitu sekarang yang Arab Saudi melakukan gelaran seperti adat budaya orang barat ya, yaitu tentang Halloween ya. Dan itu peraturan itu baru diresmikan baru-baru ini. Dulu sangat dilarang, tapi kenapa sekarang diresmikan? Bahkan bukan hanya Halloween saja, alkohol pun sudah boleh diperdagangkan di sana, khusus di Arab Saudi. Padahal Arab Saudi kan mungkin poros ya, dekat dengan tanah suci Mekah itu. Tanah suci Mekah juga ada di sana. Nah ini fenomena ini dan juga dibarengi dengan bencana-bencana yang kian merata saat ini, bahkan bukan hanya di Indonesia saja, tapi sudah sampai ke seluruh dunia. Nah, nanti kita akan coba melihat terutama yang ada hubungannya dengan negara Arab Saudi. Kenapa sampai seperti ini? Apakah memang ada suatu ibrah, gambaran untuk umat muslim terkait fenomena ini? Nanti kita akan coba hadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang fenomena ini dan juga yang mengetahui tentang kerajaan Arab Saudi yang membolehkan adat barat yang bertentangan dengan Islam tapi malah diresmikan dan dibolehkan di sana. Nah, untuk sedulur pada Sahabat Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan Bang Sejin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita lebih waspada dan lebih berhati-hati lagi. Dan semoga video ini bisa menjadi motivasi kita semuanya agar bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita langsung aja. Mas Agus siap? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya benteng itu Bumeda dan semua keluarga yang ada di rumah dan orang-orang yang ada di sini semua itu benteng. Tidak ada efek dari mandi musasi garis. Semua terbenteng oleh cahaya-cahaya dari Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Tidak bisa menembus, tidak bisa tertembus lagi selama sampai mediumisasi ini selesai, sampai acara mediumisasi ini selesai, semua yang terbenteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang fenomena-fenomena yang di luar, khusus yang ada di tanah Arab, yang mengetahui itu semua. Mengetahui tanah Arab sekarang menjadi adat budaya Barat, yang mengetahui itu yang bisa memberikan pesan yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Saya mohon masuk dalam tubuh mediator yang sudah saya siapkan bersama saya. Hanya yang mengetahui jika ada pasukan iblis yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk akan terbakar dan terkurung ke bumi lapis dan
menyesuaikan dengan kesehatan selaras dengan jasa sesuai dengan kapasitas dan semua orang. Semuanya dinetralkan. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu Anda. Kalau boleh tahu, Anda siapa? Dari golongan apa? Terima kasih. Saya sama-sama. dari bangsa Jin yang ada di sebelah timur, khususnya di sebelah perbatasan tanah Mekah antara tanah haram Dari negara timur. Arab Saudi. Oh, Anda dari sana? Perbatasannya Oh, perbatasan. Ya. Lancar banget bahasa Indonesianya ini. Sudah pernah ke Indonesia? paham sekali. Paham sekali. Apa jangan-jangan kamu asal-usulnya dari sini? Saya dari kerajaan yang tertua di tanah Nusantara kembali untuk pembentengan di sana. Oh, Saya paling terbesar dan terkuat di sana menjaga bentengnya karena banyak sekali serangan bangsa iblisnya. oh berarti kamu dulunya itu ada di Nusantara, Ya, dari kerajaan. ya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman. Berarti kamu hidup di zaman Nabi Sulaiman. Tengah-tengah di pulau ini yang terbesarnya ada istana Ada peninggalan Sulaiman di sekitar sini. di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Mas, peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman ada di Pulau Jawa. Di mana itu? Wonosobo. Saya terdahulu Oh, ikut tunduk kepada sang pemilik penguasa alam gaibnya. dulu kamu Ditundukkan dan mampu kami memfasilitasi sang baginda. kamu ditundukkan oleh Nabi Sulaiman dulu, jadi pengikut beliau. Mengikuti apa perintahnya. Oh, subhanallah. Saat ini saya bertugas untuk menjaga pembentengan. Di sana, di tanah Ya, perbatasan Arab. Sudah lama sekali Anda itu berarti. sudah berabad. Berarti benar Nabi Sulaiman itu pernah datang ke Nusantara. Memang titisan berpindah secepat kilat. Ia menaruhkan istana di pulau ini. Oh, subhanallah. Ya, bersemuanya dikelilingi luar dunia oleh baginda. Apa yang dimudahkan segalanya dimudahkannya oleh sang pencipta. Iya, ya. Saya dengar hanya mendengarkan saja. Oh, Nabi Sulaiman itu kan nabi yang terkaya, manusia yang terkaya. Sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi kekayaan beliau. Iya, 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 iya. Ada hubungannya dengan Nusantara ini berarti ya.
Kalau boleh tahu, saya memanggilnya ke Anda ini siapa? Saya disebut di Arab Saudi Di Arab Saudi disebut siapa? Dipanggil siapa? Tohir. Thohir. Ya, Kalau di sini? itu sudah lama sekali. Saya tetap. Ya, Mbah Thohir itu ya embel-embel apa Syekh Thohir. Kalau di sana kan gelarnya Syekh. Kalau sudah hafal beberapa kitab dan hadis. Kamu benar berarti ya pengikut Nabi SAW sudah masuk Muslim ya? Silakan saja kau ingin mendeteksi saya. Iya, mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak sopan, tapi demi keamanan dan Saya kenyamanan bersama. bersedia. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak sopan ya, Mbah Thohir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan susah yang ucap yang luar. Jika makhluk jin di hadapan saya berbohong, jin akan langsung terbakar menjadi debu dan terkurung ke bumi lapis 10 hingga hari kiamat Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf ya Mbak Thohir, saya tidak sopan. Alhamdulillah dan terima kasih saya diizinkan untuk memastikan kebenaran Anda. Ya Mbak Thohir, mohon maaf kalau saya mengganggu tiba-tiba Anda dihadirkan di sini. Mungkin saya perwakilan dari manusia masih ada kebingungan dan kebimbangan terkait fenomena yang sekarang ada di tanah Arab Saudi itu. Apa benar itu terjadi di sana? Adat budaya Barat yang dibolehkan diresmikan di sana. Hal ini memang sudah tanda dari semua perubahan akhir zaman. Itu sebagai manusia kamu tidak perlu dirisaukan lagi. Jadikan panutan yang terkuat. Sudah apa yang diutarakan oleh para yang sebelumnya, pengutus ajaran agama Islam yang sebenarnya sudah diberikan, sudah didawamkan ajaran yang benar. Jika itu dilanggarnya, itu sudah melampaui batas ajaran syariat dan hakikatnya manusia. Itu bukan Muslim yang sudah saat ini dijalankan. Mereka berkedok semuanya. Bukan manusia yang selayaknya umat Muslim yang seperti dahulu kala. Memang itu sebagai fitnahnya bangsa Dajjalnya. Oh, astagfirullahaladzim. Salah satu fitnah Dajjal berperan di sini saat ini ya, dengan adanya budaya Barat masuk ke negara Islam. Kalian jangan terpancing, dan semua itu membuatkan pelajaran arti kehidupan yang sebenarnya yang hadapi saat ini. Kalian bisa mencerna dan dipahami jika melewati batas syariat ajarannya yang diutuskan dari Yang Maha Kuasa, orang yang terpilih, orang yang dijunjung tinggi, bahwa ia sudah memberikan yang terbaik. Semuanya itu sudah dilanggar, bahkan semua dilanggar. Iya, Allah Akbar ya. Kalau ya memang kami tidak merasa resah di sini karena di sana istilahnya menjadi sebuah pusat umat Muslim, tanah suci Mekah. Tapi perbedaannya sekarang sangat jauh lah, sangat jauh sekali. Iya. Allah. Itu apa dampaknya kira-kiranya? Itu sebenarnya ada dalangnya nggak di balik itu semua? Manusia yang menjadi pemicu itu.
Manusia itu hanya pakai akal dan berdasarkan dengan nalurinya, tidak memakai hakikat yang paling terdalam, dan ia mengabaikan ajaran baginda Rasulullah. Ya, ia tidak memahaminya yang lebih dalam, hakikat yang sebenarnya. Apa yang kalian lakukan itu malah dibilang sesat. Bahkan itu ajaran itu tidak boleh masuk ke ranahnya, ke dalam area atau di situ. Iya, memang. Jika ada yang membawa ajaran yang sebenarnya yang kalian bawa, maka tumbang orang itu di sana. Iya. Saya memahami sekali. Apalagi memakai ajaran yang kalian lakukan saat ini. Seperti ini apalagi ya. Di sana kitab Syamsul Ma'arif itu sangat dilarang. Di tanah suci Mekah itu. Apalagi seperti ini ya, berdialog dengan jin di sana ya. Hukumnya pancung ya. Iya. Karena itu dibilang kalian adalah sihir. Sihir. Dan mereka tidak ada ajaran yang sebelumnya. Dia menjalani hanya sebatas syariatnya, ajaran Islam dan Al-Quran. Memang itu yang diajarkannya. Dia membelah kitab Al-Quran yang sedalam-dalamnya, tapi tidak masuk ke dalam kodrat hakikat dan kegoiban yang sebenarnya yang ada. Bahkan yang sifatnya tarekat itu sebenarnya sudah dijalankan baginda Rasulullah SAW, yang sudah dijalankan berpuluh tahun. Tapi umat manusia saat ini dibilang sesat. Bahkan itu ajaran yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, saya paham. Pemahaman manusia memang tidak sama. Beda dengan manusia yang mempelajari syariat dan hakikat. Mungkin sedikit banyak bisa menerima pemahaman ataupun adanya Anda dan saya saat ini berdialog. Allah Akbar ya. Tapi dari negeri Arab ini ada campur tangan negara di luar sana atau tidak, Mas, terkait ini fenomena ya? Mereka sudah disusupkan akal pikirannya oleh bangsa iblis, dan mereka merasa pintar dan merasa dia lebih menguasai dan alam kaya hartanya beliau. Dia merasa ini dia kekuasaan dunia itu dia memilikinya, maka ia segalanya bisa dikuasai, bahkan ingin merebutnya karena hawa nafsu di dalam dirinya itu menggelembungnya. Ya, tidak memakan ia, tidak ada campur tangan bangsa-bangsa lain. Iya, negara lain. Tapi yang akan bercampur itu bangsa iblis yang masuk ke dalam darah mereka. Sifat-sifat nafsu yang dikuasainya. Tidak ada negara lain ikut campur, tapi di dalam dirinya itu sudah mengalir darah-darah bangsa iblis. Mereka tidak menyadari itu semua ya. Karena ia mengikuti hawa nafsu, akal dan pikirannya. Jika ia merasa pintarnya, dia bisa dibolak-balikan semua ajarannya. Bahkan kitab Al-Quran bagi dia suatu ajaran, bisa dia punyakan dalil yang baik, dia akan dikuasainya. Nah, Mbah itu di sana itu menjaga perbatasan. Apakah memang ada gempuran hal gaib di sana? Ya, terus ya, serangannya menyerang. Ada yang niat jahat ke dalam Mekah, kami membentenginya. Akan dibuat celaka oleh kami, ingin menguasai tanah
suci Mekah. Berarti tetap ada orang-orang yang ingin merusak Mekah itu. Ya masuk ke dalam darah manusia untuk membisikinya. Oh ya. Akan menghancurkan, tapi tidak bisa. Malaikat dan bangsa jin yang muslim akan selalu berjaga ketat di sana. Oh ya, subhanallah, alhamdulillah. Ya, luar biasa, alhamdulillah. Jadi kami memahami terkait fenomena ini. Berarti memang fitnah Dajjal salah satunya mereka masuk dalam darah manusia itu lewat nafsunya ya. Dari turunan juga silsilah keturunan terdahulunya. Ya, mereka dari bangsa Quraisynya mengalir akan tumbuh ke cucu turunan. Ini akhir zaman akan timbul lagi bangsa Quraisy yang terdahulu. Akan munculnya Quraisy yang lama ke hari zaman sekarang. Kaum Quraisy yang terdahulu sifat-sifatnya mungkin Akan muncul. Bahkan ia berani membunuh lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Memang sifat-sifat orang Quraisy terdahulu itu Ya, sangat murka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia mudah membunuh saudara, bahkan orang tuanya sendiri. Karena ia tidak mengenal agama. pemahaman apa kok sampai seperti itu? Itu akan muncul karena disebabkan bangsa iblis yang mengalir terus darah keturunannya akan muncul karena itu sudah ada di alammu. Kami sudah mengetahuinya. Berarti fenomena ini ada hubungannya dengan fase peralihan akhir zaman ini. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi, dibendung juga nggak bisa, dicegah juga nggak bisa. Berarti ini memang sudah Takdir alam seperti itu. Ya. Semoga kami semua bisa memahami makna ini, Mbah. Ya jangan panggil Mbah, tadinya orang Jawa yang Mbah, enggak apa-apa ya, Mbah. Saya sangat menyukainya karena ini Nusantara yang sangat dihormati. Bangsa leluhur, bangsa kami, bangsa goib. Dan satu lagi, Mbah, pertanyaan saya, ini ada salah satu mungkin kalau di Indonesia itu namanya paranormal ataupun orang pintar mengatakan bahwasanya Indonesia akan menjadi Mekah. Itu maksudnya bagaimana, Mbak? Itu karena prediksinya belum tepat. Akan muncul bila memang sudah terjadinya perang dunianya, hancur semua negara. Semuanya terporak-poranda, bencana di mana-mana. Hanya ini Nusantara yang aman. Maka dikatakan semua manusia berpindah Mekahnya ke Indonesia ini, Nusantara. Karena ke negara semuanya bahkan menjadi goncangan yang sangat dahsyat. Mereka ingin kembali ke tanah suci karena ditutup dan bahkan tidak bisa menginjak tanah suci. Tetap pusat negara. Tidak ada unsur bumi ini, hanya di Mekah tanah suci itu. Sudah itu unsur titik bumi itu ada di Mekah. Tapi semua umat manusia ingin berkunjung ke sana ditutup karena ada semua negara hancur dan peperangan yang sangat dahsyat. Sehingga manusia ingin ke sana tidak bisa. Maka dikatakannya Indonesia ini negara yang sangat aman. Kayaknya banyak sekali yang ingin mendengarkan kita, Mbak. Pembicaraan ini banyak dari bangsa
Iblis pun mendengarkan pembicaraan ini ya. Kayaknya sangat riskan sekali kalau ini diteruskan, Mbah. Ya, ini saya merasakan di luar ini sudah banyak ingin tarik saya. Oh ya, Bahkan saya sudah diincar. sudah banyak ya, Mbah. Ya sudah gitu aja, Mbah. Mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih, Mbah, sudah mau hadir dan sudah mau meluangkan waktu ke sini. Mohon maaf kalau saya tidak sopan dalam menghadirkan tadi ya, Mbah. Baik, saya pamit. Ya, silakan, Mbah. Akan kembali tugas di sana. Ya, selesaikan tugas sampai selesai, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak ada terbawa. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya, awalnya dingin tapi kesininya semakin panas. Allahu Akbar, wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala terkait keterangan dari bangsa gaib tadi tentang fenomena yang ada di tanah Arab ya. Kebudayaan barat yang sudah diresmikan, dibolehkan, bahkan alkohol pun sudah boleh dijual belikan di sana. Nah, ini sangat bertentangan dengan Islamnya. Ternyata memang ada fitnah dajjal yang sudah merajalela di sana melalui masuk ke dalam jasad manusia, dan pengertian ramalan atau sebuah sudut pandang jauh ke depan tentang Nusantara akan menjadi Mekah. Itu tadi penjelasannya seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa diulang lagi ya, apa maknanya dan apa maksudnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa mempersiapkan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.